Dalam kisah Aisyah tadi, Rasul SAW menjawab saat ditanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apakah pada dirimu ada setan? Maka dijawab bahwa iya ada setan, tapi telah Islam. Pertanyaan, lalu bagaimana dengan penyebutan Allah dalam Al-Quran bahwa setan ada dalam neraka? Apakah setan yang ada pada diri Rasulullah SAW itu di mana kedudukannya di akhirat nanti? Yang dimaksud setan di sinilah jin qarin. Termasuk Rasul SAW pun ada, tetapi Allah menolongnya dan masuk Islam sebagaimana hadis tadi. Dan dalam diri setiap kita ada jin qarin. Ada yang muslim, ada juga yang tidak. Nah, itu yang dimaksud bukan setan dalam arti penggoda yang bisa dijanjikan neraka. Laki-laki yang ingin ta'adud, inginnya yang masih gadis. Sedangkan Rasul SAW dan para sahabatnya rata-rata ta'adudnya dengan para janda. Salah, Rasul SAW pertama kali ta'adud dengan gadis. Bukan ta'adud. Setelah Khadijah meninggal, pertama kali beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu gadis. Dan memang seperti yang sudah kita bahas pada pagi kemarin atau tadi, bahwa dianjurkan untuk menikah dengan gadis kecuali kalau menikahi janda di dalamnya ada maslahat, maka itu boleh. Tapi yang lebih afdal, lebih utama adalah dengan gadis. Seperti hadis Rasulullah SAW tidak mau memasuki rumah yang ada gambarnya. Ini Rasul SAW, nggak boleh disingkat ya. Harus lengkap sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akhwat atau ikhwan yang menulis lengkap akan dapat pahala dari tulisan lengkapnya itu sholawat. Kalau SAW enggak, sedih amat dengan pulpen. Rasulullah SAW tidak mau memasuki rumah yang ada gambarnya. Bagaimana sekarang jika rata-rata rumah orang-orang atau keluarga kita yang masih banyak gambarnya? Bagaimana sikap kita? Kalau di rumah kita sendiri ada gambar, kita usahakan turunkan. Beri pengertian ke keluarga, ke ayah, ke ibu, dan seterusnya. Kemudian turunkan. Ya, malaikatnya akan masuk, ya jin betah di sana nanti. Bolehkah akhwat menolak khitbah seorang ikhwan yang sudah diketahui bagus dinnya dengan alasan bahwa ingin thalabul ilmi sebagai bekal untuk berumah tangga dan mendidik anak? Sejauh mana ilmu dijadikan alasan untuk menunda nikah? Lihat dulu. Tentang pernikahan bagi diri kita, apa sudah wajib atau sunnah atau sebaliknya? Kalau sudah wajib, maka kalau dipaksakan menuntut ilmu dalam kondisi seperti itu akan banyak terjerumus ke dalam maksiat. Oleh karena itulah, maka ini kondisional setiap orang. Kalau orang merasa sudah wajib menikah, segeralah menikah. Jangan ditunda-tunda. Bolehkah seorang istri minta cerai pada suaminya disebabkan suaminya tidak mau bekerja selama berumah tangga, dan yang bekerja adalah istrinya? Ngapain saja di suami? Ya. Wallahu a'lam. Hadis Aisyah yang menonton perang-perangan orang Habsyi dijadikan dalil bahwa boleh seorang wanita memandang laki-laki bukan mahram. Benarkah demikian? Tidak benar. Karena yang dilihat oleh Aisyah bukan orangnya, akan tetapi permainannya, ya. Bukan orangnya. Apalagi bangsa Habsyi rata-rata hitam orangnya. Jika suami mengatakan bahwa ia akan mengembalikan istrinya pada orang tuanya, apakah sudah jatuh talak satu? Belum. Harus ditasabut dulu. Yang dimaksud mengembalikan ini apa nih? Cerai atau sementara nih? Gitu. Atau selama krisis aja? Nah. Untuk tujuan konsultasi, boleh nggak suami istri menceritakan rahasianya pada orang lain? Boleh. Umpamanya ke dokter ya, atau ke orang yang bisa dipercaya bisa menjaga rahasia tersebut. Apakah mempelai wanita tidak disyariatkan untuk juga mendoakan agar Allah memberikan kebaikan dari suaminya dan dilindungi dari kejelekannya sebagaimana disyariatkan untuk mempelai laki-laki? Tidak. Mempelai wanita tidak disyariatkan untuk mendoakan. Siapa yang disunnahkan mengadakan walimah pernikahan? Pengantin pria atau wanita atau kedua-duanya? Pria sebenarnya ya.
Iya, tempat terserah di mana aja, di rumah suaminya. Ini uraf di kita di wanita rata-rata. Jika ayah tidak bisa menjadi wali, maka mana dulu yang bisa menjadi wali? Paman dari ayah atau saudara laki? Kakak ya, kakak dulu. Paman nanti kesekian. Apakah boleh seorang suami menyanyiakan istrinya karena ia mengutamakan saudara-saudara dan orang tuanya, keluarga suami? Boleh nggak suami menyanyiakan istrinya karena dia mengutamakan saudara dan orang tua? Nggak boleh. Sebenarnya mengurus istri dan anak tidak bertolak belakang dengan kewajiban untuk menghormati orang tua dan saudara-saudara. Jadi kewajiban suami untuk mengurus, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Ia berikan penjelasan bahwa seorang suami lebih wajib mengurus istrinya daripada orang tua dan yang lain-lainnya. Sejauh mana batasan ikhtiar seorang akhwat dalam memilih pasangan hidup? Sejauh tidak melanggar syariat. Umpamanya boleh, akhwat meminta bantuan akhwat lain atau ikhwan lain, ya, untuk dihubungkan dengan ikhwan anu dan seterusnya. Pokoknya asal tidak dengan cara yang terlarang, maka itu boleh. Jika ikhwan dan akhwat telah paham dengan masalah hijab, tapi orang tua tidak menghendaki walimahan putrinya dengan berhijab, dengan alasan hanya walimahan sederhana saja, apakah pernikahan tersebut termasuk kemungkaran tidak diridhoi oleh Allah? Iya, tapi nikahnya sah, tapi dia berdosa. Sedangkan ikhwan dan akhwat tersebut sudah berikhtiar dengan sekuat kemampuan, tapi sangat sulit untuk diluluskan oleh orang tua akhwatnya. Karena ini permintaan terakhirnya untuk mengikhlaskan putrinya tersebut bercadar. Asalnya harus bagaimana? Menikah tanpa hijab dengan ridho orang tua, atau menikah dengan hijab tanpa dihadiri wali orang tua? Asalnya berhijab, diridhoi oleh orang tua dan bila seorang menemui cairan di salah satu pakaiannya yang diperkirakan sudah agak lama dan memang sudah kering, sedangkan dia tidak tahu atas sebab apa, mimpi atau lainnya, apakah ini madi atau mani? Sedangkan cairannya banyak, apa perlu mandi? Lantas bagaimana dengan sholatnya yang telah lalu? Lihat banyaknya segimana. Kalau banyaknya melebihi 5-10 tetes, berarti ya itu mani. Sebab madi tidak akan sebanyak itu, dan berarti dia wajib mandi tentang hal itu. Bagaimana sholatnya yang telah lalu? Kalau masih dalam batasan bolehnya jamak, dia harus mengulang. Ada waktu untuk menjamak. Umpamanya dia sholat duhur, terus pada waktu asar hampir maghrib, masih sebelum maghrib, dia temukan kasus ini. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, dibolehkan untuk mengulang itu selama waktu masih ada untuk orang yang uzur dan boleh dijamak. Karena waktu sholat zuhur boleh ditakhir ke asar untuk uzur tertentu, maka itu masih termasuk waktunya. Bagaimana hukum konsultasi mengenai hubungan suami istri melalui siaran radio yang mungkin pendengarnya berbagai macam usia? Sebenarnya masalah ini memang perlu bagi yang belum menikah pun ilmu. Tetapi kalau madaratnya lebih banyak dari manfaat, karena masih lama nggak mikir nikah dulu, tapi sudah banyak mendengar masalah seperti itu dan menimbulkan bahaya bagi dia, maka ini jangan. Tetapi kalau umpamanya itu dikhususkan bagi orang-orang yang sudah menikah atau yang sebentar lagi menikah dan kebaikannya yang nampak jelas, maka itu tidak apa-apa. Bagaimana tugas bidadari surga terhadap suami di surga? Apakah hanya sebagai pelengkap dan tidak bisa dinikmati?
Sama dengan tugas seorang istri di dunia. Hanya bedanya di akhirat nanti tidak lagi tugas ibadah, sholat dan seterusnya. Dalam buku Taman Orang-orang Jatuh Cinta Ibnu Qayyim diceritakan bahwa ada seorang tampan mencintai wanita yang sudah bersuami dan si istrinya pun mencintainya. Hal ini diketahui oleh suaminya sehingga si laki-laki tampan itu pergi dan dikabarkan sakit parah karena saking rindunya sama wanita tersebut. Kemudian suaminya memerintahkan istrinya untuk menemuinya dan memeluknya dengan maksud agar sembuh dari sakitnya. Disebutkan di buku itu bahwa di antara para ulama ada yang berpendapat boleh mengobati dengan hal yang haram, dikiaskan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hubungannya dengan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melihat kecintaan kecuali dalam pernikahan. Ada hadis begitu gitu? Tidaklah aku melihat kecintaan kecuali dalam pernikahan. Wallahu a'lam juga. Bolehkah suami dalam memukul istrinya dengan pukulan yang menyakitkan seperti halnya pukulan Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha tadi? Dalam hal apa? Nanti akan dibahas khusus dalam masalah bolehnya suami memukul istrinya. Bagaimana apabila suami memberikan atau memerintahkan istri untuk memakan suatu jenis makanan yang tidak disukai istrinya? Kadar ketidaksukaannya besar sekali. Sementara suami tahu keadaan istri tersebut benar-benar tidak menyukai makanan. Kecuali kalau suaminya tidak tahu. Apakah ini termasuk jalan-jalan untuk memberatkan istri? Iya, berarti ya. Berdosakah suami padahal suami tahu apabila istri makan makanan lainnya yang ada dan sama-sama bergizi, tidak mengapa. Ia zalim si suami ini. Bagaimana apabila si istri tidak mau makan makanan itu? NB makanan itu insya Allah bergizi dan enak. Kalau memang si istri tahu itu bergizi dan enak, kenapa tidak suka? Bolehkah istri membantu suami dalam mencari nafkah? Boleh, dengan syarat. Pertama, memang suaminya kurang penghasilannya dan masih jauh dari memenuhi kebutuhan. Kedua, pekerjaannya adalah yang layak dilakukan oleh istri, oleh seorang wanita, seperti menjahit, bikin kue dan seterusnya. Tidak berupa yang tidak layak, seperti nembok atau kuli di pelabuhan dan seterusnya. Ketiga, kalau si istri bekerjanya di luar rumah, maka pertama, ketika keluar rumahnya harus menutupi semua aurat. Kedua, tentu saja dengan seizin suami. Yang ketiga, tempat kerjanya bebas dari maksiat, ikhtilat, berkhulwat dan seterusnya. Jika laki-laki yang saleh dijanjikan dengan bidadari di surga, bagaimana dengan wanita yang salihah? Sama. Jadi wanita yang salihah pun akan dapat suami seperti apa yang menjadi suaminya ketika di dunia, ya. Apakah dibolehkan oleh syariat Islam seorang istri berusaha membuktikan bahwa dirinya itu ikut berperan dengan membuat suaminya pusing atau bingung? Wallahu a'lam. Enggak boleh sebenarnya. Dikatakan oleh Ibnu Hazm, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, kecuali Abdul Muttalib. Kenapa nama Abdul Muttalib dikecualikan? Apakah Muttalib termasuk asma dan sifat Allah? Bukan, Muttalib bukan asma dan sifat Allah. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang telah dia lakukan. Mereka lah yang akan ditanya. Paling kalau kita mau nanya hikmahnya, apa hikmah di balik ini. Kalau nasnya Allah dan Rasulnya menetapkan begitu, jangan ditanya kenapa. Kenapa umpamanya Allah membolehkan laki-laki menikahi 4? Jangan ditanya begitu, tapi apa hikmah di balik penetapan nas seperti itu.
Ada ayat yang menyatakan la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh Allah ditanya tentang apa yang dikerjakannya, wa hum yus'alun. Jika seorang suami yang soleh disambut oleh bidadari di surga, maka bagaimana dengan istri yang solihah? Siapa yang akan menyambutnya? Coba lihat aja Ahwat nanti ya. Yang jelas karena Ahwat bertindak lu sebagai wanita yang solihah, lihat siapa yang menyambut Ahwat nanti. Mana yang lebih cantik, bidadari atau istri yang solihah di surga nanti? Siapa yang paling cantik di surga nanti? Istri yang solihah itu yang akan menjadi bidadari di surga nanti. Bagaimana mendidik istri dengan memukul tapi tanpa menyakitinya? Bukankah itu mubadir? Adakah cara lain seperti mencubit atau disuruh mijit? Ini saya tidak tahu apa Ikhwan atau Akhwat yang bertanya. Yang jelas orang ini yang bertanya ini belum menikah kayaknya. Kalau yang sudah menikah akan tahu. Jadi bukan pukulannya itu, tetapi esensi dari pukulan itu. Suami yang biasanya lemah lembut, selalu menyapa, mengusap dengan ramah, tiba-tiba memukul dengan wajah yang serius, walaupun pukulannya tidak menyakitkan, tapi tindakannya itu lebih menyakitkan daripada pukulannya. Fisiknya tidak sakit, tetapi batinnya lebih sakit. Itu akan terasa oleh Akhwat. Jangankan dipukul, di badan saja. Di badan itu dicemberuti. Dicemberuti. Ya, coba suami cemberut aja ke istrinya. Sudah gelisahnya bukan main itu. Rasanya langit mau runtuh. Apalagi kalau dipukul walaupun tidak sakit. Bidadari surga kabarnya badannya itu transparan. Sehingga nampak tulang sumsumnya. Bagaimana itu? Bukankah itu mengerikan? Saya tidak tahu tentang keterangan itu. Enggak, belum pernah mendengar. Jika seorang Akhwat sudah tidak mempunyai ayah, apa boleh ia mengambil kakaknya sebagai wali sedangkan pamannya dari ayah masih ada? Yang lebih berhak setelah orang tua adalah kakak, bukan paman, ya. Jika ada bidadari, adakah bidadara? Kalau daun bidara ada. Lucu-lucu. Jika menceritakan hal dengan istri tidak boleh, bagaimana jika terlihat bekasnya atau terdengar oleh orang lain suaranya teriak-teriak kali pada waktu berhubungan dengan istri? Ketahuan orang karena kamarnya sempit atau berdekatan. Haruskah mencari waktu malam ketika orang lain sudah tidur? Iya, diusahakan tidak ketahuan sekalipun bekasnya ataupun suaranya. Gimana caranya itu teknis, atur aja sendiri. Pokoknya jangan sampai ketahuan. Apalagi yang mendengarnya itu bujang atau gadis, bahaya. Di daerah Ana yang melamar keluarga Akhwat, ini sudah merupakan keharusan. Apakah ini dibolehkan? Oh, di Padang. Itu uruf ya. Adat istiadat. Adat di daerah tertentu. Karena menurut Islam, syariat Islam yang mengkhidbah itu adalah laki-laki, bukan wanita. Kalau nggak salah di Kristen juga wanita yang menikahi laki-laki ya. Iya. Sebelum akad nikah, keluarga calon istri harus memberikan sesuatu berupa uang atau emas atau yang lain. Yang besarnya berdasarkan kesepakatan bersama. Apakah pemberian ini boleh diterima? Keluarga istri, calon istri. Kalau itu berupa hadiah, boleh-boleh saja kalau berupa hadiah. Tapi kalau berupa satu aturan keharusan untuk suatu pernikahan, maka ini bid'ah, tidak boleh.